Tugas sebagai wakil rakyat memang benar harus membawa aspirasi masyarakat. Akan tetapi, aspirasi yang didapat berdasarkan hasil reses maupun kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing sebagai bahan dan rumusan kasar yang akan diperjuangkan dalam ruang-ruang rapat, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Seorang calon wakil rakyat memang harus memiliki daya juang yang tangguh serta mampu bersuara sebagai seorang legislator ketika sedang membahas peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan, sehingga dapat mempengaruhi sebuah kebijakan yang berdaya guna bagi kepentingan publik. Kali ini di daerah pemilihan Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Sujono merupakan salah satu wakil rakyat yang dinilai baik oleh masyarakat. Sesuai dengan bidangnya, Sujono memberikan binaan serta perjuangan lainnya bagi masyarakat di dapilnya. Halo pemirsa RBTV, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Kiprah Wakil Rakyat. Dan saat ini saya berada di Desa Margomulyo. Ya, saat ini saya akan melihat bagaimana kiprah seorang wakil rakyat dari Dapil Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, yaitu Pak Sujono. Nah, apa saja yang akan diperjuangkan oleh beliau? Langsung saja kita temui beliau dan langsung saja kita turun ke masyarakat. Ya, pemirsa, saya diajak untuk turun langsung bertemu dengan masyarakat mendengarkan keluhan mereka. Di lokasi pertama, saya diajak ke sebuah masjid yang berada di Desa Margomulyo, Bengkulu Tengah. Jadi kita kedatangan ke sini nih Pak, kita pengen mendengar gitu ya suara dari masyarakat gitu ya mengenai apa sih yang dibutuhkan di desa ini, Desa Margomulyo ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ini atas kunjungannya dari Bapak Insinyur Sujono, anggota DPRD Provinsi yang sudah berkenan hadir di desa kami di Desa Margomulyo. Alhamdulillah wakil rakyatnya mau hadir ke tengah-tengah masyarakatnya dan tentu saja kemudian menjemput aspirasi ya Pak ya. Nah, di sini banyak persoalan yang sebenarnya ingin kami keluhkan, cuman mungkin yang paling utama kita melihat masjid kita ini yang masjid jami'nya desa gitu kan, dalam kondisi renovasi perluasan ya. Inilah kondisinya masih tampak berantakan. Ini apalagi nanti harapannya nanti saat diperlukan utamanya ini kan 2 bulan lagi Ramadan, tentu saja harapannya masjid ini sudah representatif untuk menampung jumlah jamaah yang memang sudah semakin banyak. Jadi ya besar harapan kami sebenarnya kepada Bapak Wakil kita dari DPRD Provinsi untuk bisa membantu kiranya agar kegiatan renovasi ini bisa lebih cepat terlaksana dan nantinya ibadah masyarakat di Desa Margomulyo khususnya di Masjid Miftahul Huda ini jadi lebih nyaman. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ades ya. Aspirasinya yang disampaikan ke saya. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana memperjuangkan rehab masjid ini. Tapi memang kalaupun 2020 ini sudah nggak bisa, insya Allah 2021. Karena memang kan APBD 2020 belum berjalan gitu loh. Jadi memang selama ini saya juga sudah banyak mengalokasi anggaran untuk rumah ibadah ya, untuk masjid, untuk musola, dan mungkin insya Allah saya akan berusaha sekuat mungkin ya untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk untuk tahun di Desa Margomulyo ini. Edukasi itu Pak sangat betul-betul ditunggu oleh masyarakat dan jamaah. Insyaallah seperti itu. Memang ini kondisinya plafonnya juga semuanya ini. Ya sangat. Karena memang kalau mengandalkan swadana itu ada terkumpul berapa diaplikasikan terus ya seperti itu, prosesnya sangat berguyur. Jadi bisa lantai dulu, bisa dinding dulu, ini tiang ini juga kan gitu. Jadi seperti itulah. Saat kira-kira nanti jedanya biasanya lama tuh, 8 bulan, 9 bulan baru dimulai lagi. Jadi kadang-kadang pas salat Jumat atau salat apa ya, tampak ya kurang seperti apa kalau dibandingkan masjid-masjid yang ada di kota yang biasanya lebih sering dilihat kan gitu. Jadi kalau sudah representatif kita berharap masjid ini lebih makmur gitu ya, bukan sekedar kita semangat bangun tapi makmurkannya kurang harapannya gitu. Insyaallah. Memang ini kan dijebol, ya sengaja dibobok semuanya ini kan tadi dinding, terus sengaja dibuat pilar hiasan. Alhamdulillah ini hanya menggunakan kemampuan yang sudah mampu melakukan apa namanya
istilahnya relief. Jadi ini tukangnya di sini. Dari sinilah. Bahkan ya, banyak kuda ya tukang jadi seperti itu. Ini kan nanti di depan ini ini kan apa namanya? Dijebol juga nanti dihabiskan ke sana iya. Karena kan posisi kiblatnya juga agak miring. Udah enggak ini. Bagusnya ini seperti ini karena ornamennya beda. Kemarin ini kan rapat sudah kadung seperti apa ya mungkin nanti bisa apa namanya dirembuk lagi lah. Yang penting untuk sujudnya ini yang lebih utama untuk lebih bisa Ini dari tahun berapa ini Pak masjidnya? Masjid ini sejak tahun 87. 87 wah, Ya, udah sangat udah lama. lumayan ya seumuran. Tahun 87 mulai proses rehabnya mungkin di kisaran mulai tahun sekitar 2010. Nah inilah udah sekitar 10 tahun tahapannya karena berguyur dari kemampuan anggaran pribadi jamaah makanya kobokan saja itu infak harian. Ya inilah kondisinya. Rame nggak Pak jemaahnya kalau? Alhamdulillah kalau hari-hari biasa sudah cukup mumpuni ada sekitar 2 saf kalau maghrib ya. Sebelumnya kan agak kurang. Kalau Jumat ya sampai 5 saf karena memang ini kan masjid desa ini ada 3 masjid terbagi kepada 3 masjid besar. Cuman memang ini masjid utamanya jadi seperti itu. Jami'i ya. Iya. Tapi nanti kalau biasanya sholat Id ya masih nggak muat juga. Oh, sholat Id di sini ya Pak ya? Terbagi 3 masjid juga. Oh gitu. Kalau ngumpul satu tempat udah nggak cukup. Iya. Jadi apa nih Pak? Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih kepada masyarakat melalui Pak Kades gitu? Iya, saya berharap masyarakat sabar lah ya, insya Allah pemerintah daerah dan Provinsi Bengkulu, saya sebagai wakil saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk nanti bisa mengalokasikan anggarannya untuk Masjid Miftahul Huda ini. Insya Allah. Dan pesan saya sekali lagi kalau sudah jadi tolong dimakmurkan masjid ini gitu lah. Diperjuangkan Pak. Iya. Pak Kades yakin gitu. Iya. Nah nih Pak Kades nih mumpung wakil rakyat kita juga lagi ada di sini, ada lagi nggak nih Pak yang ingin disampaikan nih mungkin selain masjid gitu Pak? Ya urusan aspirasi itu kan bukan hanya soal masjid. Iya. Kami ini di Margomulyo melalui visi misi yang kemarin disampaikan waktu pemilihan itu kan ada banyak kegiatan yang diusulkan di masyarakat. Kalau kemudian setelah diakumulasi anggarannya besar sekali, nggak mungkin juga tertampung di 6 tahun kegiatan pembangunan melalui dana desa. Jadi harapannya dari pemerintahan provinsi melalui Bapak, kami minta nanti kami ini punya rencana membuat jalan usaha tani yang harapannya nanti dari anggota dewan bisa memperjuangkan itu mungkin sekitar 4 km. Jadi harapan kami nanti untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dari persawahan, perkebunan kami itu bisa lebih mudah. Tentu saja seperti itu. Tanam tukang bangunan. Saya pikir tadi tanaman paku gitu ya, pakis. Selama ini kan tanam paku, jadi kalau kebun-kebun aksesnya itu mudah, mereka akan melihat potensi pertanian ini karena kita kan sebenarnya jadi daerah satelitnya kota ini untuk mensuplai kebutuhan masyarakat kota terhadap hasil produk pertaniannya. Jadi harapannya semacam itu. Termasuk kebun desa ada ya? Kebun desa ada. Ada. Dan sedang diupayakan kemarin itu kan bentuknya lahan tidur. Karena memang baru bisa kembali menjadi statusnya hak milik desa utuh. Jadi baru kami berani nggarapnya karena kalau nanti ada kegiatan dilaksanakan di situ tanpa ada dukungan legalitasnya kan kami khawatir. Nah, ini sekarang sudah bisa dikerjakan, membangun lahan tidur. Sekarang sudah ditanami cabai meskipun mungkin pertumbuhannya masih belum maksimal, tapi nanti bisa dilihat. Oke. Jadi Pak, apa kita juga mau ke lahan desa? lahan desa atau gimana? Kita ke sana biar kita tahu ya. Oh iya, oke. Nah, nih pemirsa, jadi kita juga diajak nih untuk ke lokasi selanjutnya itu adalah ruang terbuka hijau seperti itu ya, Pak ya, jadinya ya. Ruang terbuka. Seperti itu ya. Gitu, ya. Cuman difungsikan menjadi lahan pertanian. Setelah puas melihat kondisi masjid ini, kami bertolak ke lokasi selanjutnya, yaitu sebuah lahan perkebunan yang dikelola oleh desa. Lahan yang ada di desa ini sejatinya memang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selama ini masyarakat memilih menanam paku atau menjadi buruh bangunan di Kota Bengkulu. Ya ini kan kebun desa Margomulyo yang sekarang ditanami tanaman hortikultura, ada cabai, ada jagung, ada juga ubi ya. Nah ini langsung kita juga bersama dengan Pak Sekdes. Jadi ini Pak Sekdes yang bertanggung jawab dengan kebun desa ini ya Pak ya? Iya, kebetulan saya membantu istilahnya PK-nya
Sugianto, tapi kebetulan lagi istirahat ya. Gitu. Saya ikut membantu di sini berkecimpung. Mungkin kalau memang ada di provinsi. Gitu. Iya Pak, insya Allah. Kemarin kami pernah koordinasi juga ke kementerian ya, ternyata ada program di kementerian itu pengembangan kebun mangga, berdiri mangga ya, bahkan ratusan hektar. Kemudian jeruk juga, jeruk gerga kan jeruk gerga itu sangat terkenal di luar Bengkulu, Iya ya Pak. tapi Ya? kata orang kementerian barangnya nggak ada. Oh, gitu. Namanya besar tapi barangnya. Makanya diharapkan juga mungkin masyarakat di Bengkulu Tengah kalau misalnya itu juga memiliki kemauan dan semangat untuk menanam, kenapa tidak dicoba begitu? Insya Allah nanti akan saya usahakan itu Pak. Iya. Kalau sekarang Pak, ini apa aja nih tanamannya nih? Ini kami menanam cabai 2 jenis. Belum ada Rawit, buah-buahan ada gitu ya Pak ya? cabai ini keriting, kemudian ada nanam melon untuk dicoba. Kalau ada masa semangka, kemudian ada palawija, ada pisang kami tanam. Jadi sementara karena memang menunggu bantuan buah ini. Kayak dibikin diimport dulu ya. Iya. Ya, harapannya jadi contoh sama masyarakat. Oke, Kalau berarti tidak, saya berharap juga ini bisa menjadi memotivasi masyarakat nanti. Kalau hasilnya bagus, saya lihat kan pekarangannya masih banyak yang Ya belum termakan. iya benar-benar. Gitu. Iya, iya Pak. tidak yang ibu-ibunya dengan mengolah pekarangan itu juga bisa mendapatkan, kalau tadi PAD pendapatan hasil desa, PAK pendapatan hasil keluarga. Keluarga, oh benar. Itu lebih penting ya Pak ya. Ya, tadi kalau kata Pak Kades, kalau sekarang nih kebanyakan pada nanam paku ya Pak ya. Jadi lebih baik nanam tanaman beneran gitu ya Pak ya. Untuk ketahanan pangan. Oke. Nah ini tadi pemirsa ya, dan ternyata di Desa Margomulyo ini juga ada kebun desa yang memang ini dikelola oleh pemerintah desa gitu. Sudah ada banyak nih varian tanaman yang sudah ditanam di kebun desa ini, tapi memang masih perlu ada penambahan bibit-bibit gitu ya Pak ya. Buah-buahan tanaman keras belum kelihatan gitu ya. benar. Sudah tadi melon, semangka kan. Iya. Tapi paling tidak tanaman keras kan kalau toh kemudian yang di tengah ini masih mau ditanami hortikultura atau sayur-sayuran, di pinggir-pinggir itu bisa dimanfaatkan. Jadi lebih lindung gitu juga ya Pak ya. Lebih enak sih. Iya. Nggak cuma satu ini ya Pak ya, nih jengkol ya Pak ya, rumahan jengkol. Tanaman asli dari Oh, gitu. tanam ini kemarin waktu papi buka ini juga jadi kami selamatkan kan. Oh. Pohon tuan rumah ini berarti ya, Pak ya. Sudah ada dari dulu gitu. Oke. Mungkin ada harapan lagi ini Pak Kades ataupun juga Pak Sekdes nih untuk Ya, harapannya seluruh rencana kami, cita-cita kami dalam membangun desa ini tentu saja tidak mungkin bisa kami laksanakan sendiri. Banyak harapan dan bantuan kami dari wakil rakyat. ya. Nah, salah satunya kemudian agar mampu mempercepat akselerasi lah ya proses pembangunan kami di Desa Margomulyo ini. Demikian. Oke. Insya Allah ya. Ya. Namanya juga wakil rakyat kan? Iya. Wakil rakyat itu siap diperintah, wakil namanya. Iya ya Pak ya. Pokoknya siap menjaring, Iya, siap iya. menjembatani gitu ya. Semaksimal mungkin. Semaksimal Apalagi kan mungkin. kalau kemudian pertanian ini memang potensi yang
dari pemerintah juga sangat menggiatkan, menggalakkan Iya. bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan itu Oke. untuk ketahanan pangan di provinsi Bengkulu. Kalau untuk di daerah ini nih Pak, di daerah Bengkulu Tengah ini memang rata-rata nih tanaman yang cocok ini tanaman apa nih Pak, kalau misalnya Bapak lihat? Kalau selama ini ya, Iya. saya kan juga sering nih ini nih kelompok Iya. tani yang sudah ada saya datengin gitu ya. Semangka bagus, melon bagus, cabai bagus, jagung bahkan ya, jagung. Kemudian memang kalau padi kan terkait tergantung air nih Iya. ya. Nah, bahkan dulu sempat ubi atau juga talas Pak Kades ya. Oh. Nah, itu juga potensi untuk dikembangkan di sini. Dan sekarang kan ubi ini mahal, jangan-jangan lebih mahal dari beras ya? Dia? Iya ya. Alasnya kayak ini ya. Talas gitu. Kita kalau ke pasar misal pasar Minggu nyari talas Agak jarang-jarang susah ada. ya, iya benar. Padahal itu dicari udah. Dicari. Iya. Nah, itu tadi pemirsa obrolan kita nih bersama Wakil Rakyat dan juga pemerintah desa di sini. Ada Pak Kades dan juga Pak Sekdes mengenai kebun desa yang ada di sini. Dan tentu saja nih kita berharap, kita sama-sama berharap semoga dengan adanya kebun desa ini bisa mensejahterakan juga masyarakat di sini gitu ya. Kalau bukan hanya pendapatan asli desa, tetapi juga untuk pendapatan keluarga begitu ya Pak ya. Nah, ini pemirsa, habis dari sini kita juga akan pergi ke kemana lagi nih Pak rencana kita? MA Mambaul Ulum. Oh gitu, di situ ada apa itu Pak? Itu madrasah aliyah swasta namanya Mambaul Ulum yang tahun 2019 yang lalu saya advokasi mendapatkan anggaran 150 juta untuk bangun gedung. Oh gitu, jadi kita lihat nih seperti apa, sudah berupa hasil berarti ya Pak ya? Hasil, ya. Sudah hasil ya, nanti kita lihat nih pemirsa bagaimana kiprah Pak Sujono juga di lokasi yang selanjutnya. Ya, semoga saja kebun warga ini terus menghasilkan ya pemirsa, panen dengan hasil yang bagus. Tak hanya sampai di sini, Pak Sujono juga mengajak saya ke sebuah sekolah, yaitu sebuah madrasah aliyah yang berada di Bengkulu Tengah. Sekolah ini memang sekolah yang masih berkembang, sehingga banyak fasilitas yang harus ditambah. Sebelumnya, wakil rakyat kita yang satu ini telah memberikan bantuan untuk pembangunan ruang belajar. Tentu saja hal ini belum cukup, masih banyak yang harus dibantu. Terlebih, sekolah ini memiliki semangat luar biasa untuk maju. Ya, ini Unga. Ya. Ini madrasah aliyah Mambaul Ulum. Oh. Jadi madrasah aliyah ini pada tahun 2019 saya advokasi anggaran untuk mendapat bantuan hibah itu 150 juta. Oh. Karena waktu itu saya pernah jalan-jalan ke sini ketemu Bu Wenti dan Bu Wenti menyampaikan aspirasinya terkait dengan kondisi MA Mambaul Ulum ini yang masih sangat banyak kekurangannya. Gitu. Dan waktu itu di 2018 ya awal kalau nggak salah, sehingga di pas pembahasan APBD 2019 saya masukkan, alhamdulillah dapat 150 juta. 150 juta ya. Iya, dan itu sudah dibangun yang di atas Gitu. kondisinya. Iya. 150 juta itu dibangun apa nih Bu? Ini yang Dibangun dua ruangan kelas, ruang belajar. Oh gitu. Jadi sebelumnya seperti apa sih memang kondisinya nih? Sejak kapan ini berdiri nih sekolah ini? Iya. Sekolah ini berdiri 2016 dengan melihat kondisi lingkungan kita, Kecamatan Pondok Kubang belum memiliki SMA, belum memiliki sekolah menengah atas, sehingga kemudian tingkat setelah diamati di beberapa SMP dan MTS lingkungan Pondok Kubang, minimnya keinginan untuk melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi dan jarak. Jadi kami yayasan sepakat untuk mendirikan sekolah ini 2016. Alhamdulillah dengan jumlah siswa 22 orang yang berasal dari sekolah MTS ini sendiri waktu itu pertama kali. Oh gitu. Lanjut langsung ke Langsung ke MA-nya MA ya. lanjut langsung ke MA dia. Alhamdulillah. Dengan kondisi baru menompang di MTS. Belum punya Gedung. sama sekali gedung, lahan ini pun masih bukit. Tinggi hutan sekitar 7 meter. Nah, nih
Jadi ini juga bantuan beberapa pihak, alhamdulillah bisa didosar, Iya. didatarkan, dan alhamdulillah 6 bulan berikut kita bisa mendirikan gedung pertama dan kedua dengan modal nekat. Dan akhirnya ada tambahan 2 ruangan Ya, ya, 2 ruangan. berkat bantuan yang sudah diberikan sebesar 150 juta itu ya Pak ya gitu. Nah jadi sekarang nih seperti apa ini kondisi siswa kita di sini nih Bu? Apa nih, ada tidak sih manfaat? Sebenarnya pasti ada manfaat, tapi mungkin pasti ada Pasti. apa ya perbedaan, mungkin kemajuan gitu dengan bertambahnya fasilitas sekolahnya. Oke. Sebelum gedung ini kami dapat bantuan, mana siswa kami titipkan di masjid, kadang di kelas MTS yang memang waktu itu masih ada bisa dipakai kosong waktu itu. Nah, karena murid semakin banyak, ada 6 rombel IPA IPS di tiap angkatan. Sehingga kami sangat butuh sekali kelas sebenarnya waktu itu, sangat butuh. Alhamdulillah anak-anak rajin sholat duha, kami giring terus sholat duha, minta pada Allah, nak kirim orang-orang hebat ke sini, ngantarkan dana, bangunkan. Alhamdulillah suatu sore Bapak kita Pak Sujono datang ke sini cari saya. Beliau menyampaikan, saya menyampaikan aspirasi, kebutuhan-kebutuhan kita di sini. Beliau meminta saya untuk mengajukan secara formal ke Pemda, ke beliau langsung. Alhamdulillah kami sigap, kami alhamdulillah sangat senang, sangat bahagia sekali, dan anak-anak terus kami beritahu bahwa ini akan dapat bantuan, nak berdoa lagi, giat lagi sholatnya. Alhamdulillah ini terkabulkan anggaran 2019. Wah, subhanallah. Iya. Oh iya, ada nih Pak, Bapak kan ini datang kembali ke sini ya untuk melihat seperti apa nih kondisi sekolah ini ya, MA ini. Mungkin ada Bapak yang ingin Bapak sampaikan nih ke... Jadi memang kalau kita melihat Iya. lahan ya, potensinya masih ada untuk bisa dikembangkan yang lebih besar lagi gitu ya. Kualitasnya ditingkatkan lagi. Kalau kita melihat ini kan ada bangunan juga nih. Di sana masih dinding bata, ya, dinding bata. Tapi sudah ada meja kursinya, berarti itu untuk berarti belajar. sudah dipakai gitu ya. Dipakai, berarti sebenarnya belum waktunya untuk dipakai, belum layak, tapi sudah dipakai. Berarti MA ini sangat butuh Iya. bantuan lagi, sentuhan lagi dari pemerintah. Dan saya berharap sebenarnya bukan hanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten nggak ada salahnya membantu juga. Benar-benar. Walaupun MA ini Provinsi ya. tapi kan hibah ke yayasannya kan boleh. Iya benar. Jadi gitu. Saya berharap insya Allah ke depan doakan saya bisa kuat untuk memperjuangkan aspirasi ini, dan semoga ke depan adalah yang dikucurkan lagi untuk sekolah ini, amin. Iya, jadi Bu itu sebenarnya digunakan untuk belajar ya Bu ya. Kelas berapa itu Bu? Itu 10 IPS. IPS. Tapi itu memang mau dibikin ruangan lagi atau? Ya itu memang ruangan, Nunga. Oh, gitu. Memang itu ruangan kelas, tapi karena memang tak ada lagi kelas yang bisa dipakai, kantor juga udah mendesak banget, ya. Ini kita apa adanya lah anak-anak. Jadi apa adanya anak-anak, cuma kendalanya ketika hujan. Gitu. Ketika hujan dah banjirlah kelas, ngungsilah ke kantor untuk sementara. Nah, jadi benar-benar butuh bantuan tangan. Ada berapa ruangan kalau sekarang nih Bu Kalau semuanya? kelas itu ada 6 kelas dengan 6 yang kelas. belum jadi belum utuh. Nah, ada 6, kemudian ada kantor, itu ruang kelas sebenarnya yang kami setting jadi ruang kantor. Jadi Kayak perpustakaan atau belum lab ada. itu belum ada. Perpus belum ada. Itulah keluhan kepala perpus, buku ini gimana Bun? Karena kita wajib 20% dana bos beli buku. Selalu kita benar-benar kita alokasikan, ya buku menumpuk. Ruangan belum ada. Ruangnya belum ada. Bantuan lab, bahan-bahan lab dari UNIP luar biasa. Sudah ada bantuan dari MIPA UNIP. Udah resmi diberikan ke kita, belum ada lab. Ini PR kita nih Pak. Minta tolong Bapak untuk mewujudkan ini untuk anak-anak kita semua. Berapa Bu jumlah siswanya sekarang nih Bu? Sekarang 126. 126 dengan Dari tahun 2000. dari tahun Dari 2000. tahun 2016, mulai dari 22 orang. Alhamdulillah ini dari Kaur, dari Kepayang, dari Linggau,
Ada yang sekolah sini ya? Sekolah di sini. Jauh ya, Pak, Ya, ya. muko-muko. Nah, ini adalah sekolah yang tidak dipungut biaya, Ungan. Tidak dipungut biaya sama sekali, komitenya tidak ada, uang bangunan juga tidak kami pungut. Kami berusaha menciptakan sekolah untuk semua umat. Jadi tidak ada generasi bangsa yang tidak sekolah lagi. Tidak ada alasan anak muda untuk tidak sekolah lagi. Ya, untuk meningkatkan taraf pendidikan seperti itu. luar biasa. Dan meminimkan pernikahan dini. Makanya kita binaan BKKBN. Iya. Oh gitu. Binaan BKKBN. Iya. Mungkin Bapak ada juga yang ingin disampaikan ini Pak? Ada tambahan? Pak Manu. Ada apa lagi Pak? Kami sama Apa senang. nih mumpung ada wakil rakyat datang ke sini ya, Pak? Kami sama senang sekali ya Iya. kunjungan Bapak ini ke sini membawa angin segar bagi kami dan membuat kami pasti semakin bersemangat untuk Amin. belajar dan mengajarkan kepada siswa kami. Dan pasti anak juga kelihatan nih, oh ada anggota dewan yang datang, udah ada yang perhatian gitu kan. Pasti lebih semangat untuk belajar. Dan kami ingin semuanya berprestasi, tidak hanya siswanya tapi juga gurunya. Oke, iya. Insya Allah semoga dengan RBTV ini juga mengabarkan kepada semua masyarakat Bengkulu, bagi dermawan, bagi orang yang ingin menyumbang bisa ke MA Mambalulum biar lebih maju lagi. Iya. Ini milik kita bersama gitu Milik loh. kita bersama dari untuk umat, memang infak sedekah umat lah buat ini semua bisa jadi gini. Wah, luar biasa. Nah, jadi nih pemirsa, seperti ini kondisi MA Mambaul Ulum ya yang di sini memang ternyata berdiri sejak tahun 2016 dan siswa-siswa yang belajar di sini tidak dipungut biaya apapun. Jadi ini juga salah satu usaha, salah satu jalan agar masyarakat di sini, dan ternyata juga bukan hanya masyarakat Bengkulu Tengah saja tapi dari daerah lain pun juga ada, Pemukul, gitu ya. Dan ya semoga saja nih dengan majunya sekolah ini juga maju juga pendidikan yang ada di Bengkulu gitu ya. Nah, ini tadi pemirsa obrolan kita, dan kita sudah mengikuti kiprahnya Pak Sujono dari beberapa lokasi tadi sebelumnya, dan sekali lagi bahwasanya sebagai seorang wakil rakyat mempunyai tugas untuk menjembatani aspirasi masyarakat, memperjuangkan dan juga memfasilitasi gitu ya Pak ya. Berat nih sebenarnya gitu ya apa yang dilakukan oleh wakil rakyat ini, dan kita sebagai masyarakat tentu saja kita harus terus mendukung, dan kita terus doakan semoga wakil-wakil rakyat kita bisa bekerja dengan amanah. Madrasah ini juga memiliki usaha kewirausahaan yang patut diacungi jempol. Kami diajak untuk melihat usaha ternak lebah. Karena kita punya ini kan. Iya. Lebahnya cuma satu ini. Iya Pak, lebih satu. Iya. Nanti kalau panen dibuka. Jadi di atas ini. Oh, di atasnya? Iya, dia naik sekarangnya. Ini udah ada madunya tapi belum waktunya dipanen. Di atas ini. Panennya berapa bulan katanya? Untuk tahap pertama 4 bulan Pak. 4 bulan. Selanjutnya tiap bulan boleh panen. Oh, Tapi tergantung juga di sini Pak, bunga. Nah ini produksi bunga nektar Pak. ini akasia. Iya akasia. Kalau yang lebah biasa itu kalau nggak ada bunga itu air gula habisnya. Oh gitu. Iya kalau yang itu. Jadi dikasih saran apa dia nanti kan lebahnya ke situ ngisepin itu. Makanya dia akan produksi terus. Oh iya. Tapi kemarin Cuman kualitas madunya bagus. Tapi dibilang madu asli asli. Ya, asli benar. Dari produk lebah. Ini lebahnya yang hitam-hitam ini ya? Iya betul. Ini lebah. Lulut. Dengan Lebah lebah ya, yang itu. kayak semut ya? Ini gelulut, nggak ada Galau-galau. sengatnya. Nggak ada sengatnya. Ini susah kalau masuk telinga. Iya betul. Ini dulu Loh, kayak semut. zaman kecil dulu sering cari ini di kayu-kayu. Iya. Di Ini kan masih kayu asli nih Pak nih. Kayu asli nih Pak. Kiri Oh kanan. dia di lubang sana ya. Iya. Dia ngelubang sendiri, Pak. Dipotong-potong nih Pak. Masih Ini asli ini dari Lampung. nggak jengat. Oh dari Lampung dengan kayu-kayunya? Iya betul. Kayu sebatas ini, Pak. Ini kita buat di Ya. sini. Nah, yang atasnya kita buat. Masa ini juga mau di rongga-rongga di semen, misalnya di pondasi yang bolong-bolong. bolong-bolong, ya. Sering dia Oh ya betul Pak. sarang di sana lebah gini. Semut ya. Ini
lebah ternyata ya. Hasil madu. Beda-beda kalau nama orang daerahnya bukan lebah nih kata saya. Kalau apa Pak kalau tuh? Galo ya. Kalau Pak Sujono apa nih Pak namanya Pak? Tak hanya itu, budidaya jamur tiram juga dikembangkan di sekolah ini. Bahkan dari sini para siswa juga belajar banyak mengenai kewirausahaan. Jamur-jamur yang dibudidaya ini hasil panennya dikemas dengan baik dan dipasarkan. Bahkan sekolah ini juga memiliki konsumen tetap. Tentu saja bukan mudah untuk memperjuangkan segala aspirasi masyarakat. Semua masih butuh proses. Sesuai dengan keberadaan wakil rakyat atau anggota legislatif sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, seorang wakil rakyat memang sudah digariskan fungsinya sebagai pembuat peraturan perundang-undangan atau legislasi, penganggaran atau budgeting, dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, wakil rakyat tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Dengan kata lain, wakil rakyat harus mampu memperjuangkan sebuah kebijakan atau produk hukum yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang benar-benar hidup di tengah masyarakat. Begitu juga sebagai pengawas, harus dapat memastikan kebijakan yang dihasilkan bermanfaat dan tidak terlahir secara percuma. Sampai di sini dulu pemirsa Kiprah Wakil Rakyat kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.